kita, terutama saya mau ajak untuk bisa mengerti sesuai dengan tema mengenal dan dikenal Tuhan, mengenal dan dikenal Allah. Bagaimana? Terutama kita berdoa dulu ya. Sorry. Yuk sama-sama kita tutup kepala. Kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu hari ini. Terima kasih buat suasana sore-Mu yang begitu indah. Terima kasih buat kesehatan, kekuatan, perlindungan-Mu sempurna bagi setiap anggota Zoom yang boleh hadir pada saat ini. Berkati setiap kami, berkati semuanya, keluarga kami. Berkati kalau pembicaraan firman Tuhan itu atas kehendak-Mu Tuhan. Biarlah Engkau urapi setiap hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan melalui kesaksian sedikit dari sharing firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini berkekuatan bagi setiap hidup kami dan membuat kami lebih mengenal Engkau secara pribadi dan tahu siapa Engkau, pribadi Engkau secara pribadi. Terima kasih Bapak. Pakai bibir mulut hamba-Mu ini Bapak, biarlah Engkau memberikan pengertian juga kepada hamba-Mu dan kepada rekan-rekan yang lain boleh hadir pada saat ini, boleh mendengarkan, biar ada sesuatu yang kami dapatkan dan kami menjadi siap pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapak, urapi setiap kami, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Ya, seperti yang saya katakan, kita mengenal dan dikenal Tuhan. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan? Jadi saya petik ambil kita buka dari dalam 1 Korintus 8 ayat 3. Mungkin bisa bantu ya untuk menyiarkan di layar Zoom ini. Di 1 Korintus 8 ayat 3. Mungkin Ferdinand bisa ambil dari Zoom. Satu Korintus 8 ayat 3. Ya, mungkin ada yang bisa bantu saya untuk membacanya, salah satu dari kalian. Mungkin bisa Ferguson, Ito Ana, atau Lai sendiri, atau yang lainnya, boleh bisa baca? Ya, saya bacakan 1 Korintus 8 ayat 3. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Terima kasih, Le. Ya, jadi saya ulangi lagi, tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Ya, kalau kita sudah mengasihi Tuhan secara tulus dan tanpa motivasi, kita datang kepada Tuhan, pasti Tuhan kenal. Mengasihi Allah tuh seperti apa sih? Mengasihi Allah tuh saya contohkan dalam kehidupan saya. Mengasihi Allah tuh dengan sikap dan perilaku kita, dengan tutur kata kita, dengan pikiran kita, bahwa I love you Jesus, perlu juga tindakan. Tindakannya apa? Tindakan kita hidup benar aja, hidup kudus aja di hadapan Tuhan. Dan kita pasti akan dikenal Tuhan, dan kita tahu ciri dan karakter Allah itu seperti apa, kemauannya, kerinduan Tuhan terhadap kita. Kita pasti akan dituntun bagaimana kita mengasihi Allah sendiri, bagaimana kita mengasihi Tuhan itu secara benar, dan kita pasti dikenal oleh Tuhan sendiri. Nah, saya ada suatu cerita. Tengah malam saya mendapat pesan melalui aplikasi Messenger dari seorang rekan. Ya, saya belum langsung jawab sebab sudah larut malam. Saya pikir pagi-pagi akan saya jawab, namun yang membuat saya menunda respon dan membuat saya curiga adalah kata pembuka yang disampaikan. Ya, orang tersebut menyapa saya, malam. Itu berbeda dengan percakapan kami selama ini. Dia akan langsung panggil nama saya, Dev. Ternyata pagi ini saya mendapat info dari suaminya bahwa akun Messenger istrinya diretas oleh orang lain. Ada teman yang diminta pulsa, tentu banyak yang sudah ditipu.
Tahu seseorang mengenal dan dikenal adalah tingkatan hubungan yang berbeda. Tahu seseorang ada tingkat paling rendah, ya. Berasal dari sebuah informasi dari lisan maupun tulisan, tingkat berikutnya adalah mengenal. Mungkin pernah berkomunikasi dan berinteraksi, namun dikenal adalah tingkat yang paling tinggi. Sebuah hubungan interaksi dua arah. Dalam kejadian di atas, saya bisa membedakan cara berkomunikasi dari rekan saya. Saya mengenal dan dikenal oleh rekan saya. Jadi seperti itu, saudara. Jadi kalau kita belum kenal dengan seseorang, jangan coba-coba kita tuh pede. Kita belum tahu siapa dia, alamat dia, kita belum kenal secara pribadi, kita belum kenal karakter dia seperti apa. Jadi seperti itulah gambarannya seperti yang saya ceritakan. Paham, saudara? Jadi semuanya itu ada sesuatu yang harus kita pelajari. Bagaimana kita mengenal seseorang, kita aja nggak tahu tinggal tempat dia tinggal di mana, keluarga dia seperti apa, cuma tahu namanya. Itu bukan kenal namanya, itu tahu, saudara. Jadi seperti ada istilah gini, ada teologi liberal, dalam arti bebas di dunia barat berkembang pesat. Teologi ini didukung oleh para profesor yang sangat tersohor dan universitas yang ternama. Demikian juga para ahli pengetahuan turut berkontribusi dalam penyebaran teologi liberal ini. Namun disayangkan mereka mengenal Tuhan berdasarkan pengetahuan dan logika mereka. Mereka menafsirkan firman Tuhan menurut sudut pandang mereka. Pengetahuan mereka tentang Tuhan hanya berhenti pada ilmu saja. Ya. Jadi teologi yang sangat ini kita percaya adalah teologi esensi yang lebih menekankan kepada hubungan. Dalam kita mengenal Tuhan terjadi karena hubungan yang intim. Hubungan intim terjadi karena hubungan intim dalam doa dan perenungan firman Tuhan, sehingga kita bisa mengenal karakter Tuhan. Mengenal karakter Tuhan dan kehendaknya dalam hidup kita. Dalam 1 Korintus 8 ayat 3 tadi, kunci dikenal Tuhan yaitu apabila kita mengasihi Dia. Sebuah hubungan yang menunjuk kepada keluarga atau kekasih. Banyak hal yang sangat pribadi yang tidak dapat diketahui oleh orang lain selain keluarga kita atau pasangan. Dalam hal ini, bila kita membangun hubungan kasih dengan Allah, kita akan mengenal Dia lebih pribadi, termasuk hal-hal yang rahasia di dalam diri Allah. Kita buka yuk sama-sama Mazmur 25 ayat 14. Mungkin Ferdinand bisa tampilkan di layar multimedia Zoom kita. Mazmur 25 ayat 14. Saya langsung bacakan saja ya. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Mazmur 25 ayat 14, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Intinya adalah Tuhan akan bergaul karib dengan setiap kita yang takut akan Dia. Maksudnya di sini Tuhan tuh kenal dengan kita, bagi kita yang takut dan taat dan setia akan Dia. Kalau berlaku curang, berlaku dosa, hidup dengan penipuan, kebohongan, dan kemunafikan, itu tidak bergaul karib namanya. Itu namanya melukai hati Tuhan, dan Tuhan tidak kenal dengan kita. Malah Tuhan sendiri mungkin bisa berkata, bagaimana aku kenal kamu? Kamu aja pelaku dosa. Bagaimana aku bisa memberikan kamu berkat? Kamu suka melakukan dosa, munafik di depanku, munafik di depan orang-orang. Jadi Tuhan nggak kenal gitu loh. Pasti akan selalu ada masalah karena ketidaktakutan kita terhadap Tuhan secara pribadi. Nah, saya tanya kepada Bapak Ibu Saudara. Saya langsung singkat aja ya. Sudahkah kita bergaul karib dengan Tuhan? Cek pribadi masing-masing, siapapun kita.
Kita Tuhan tidak melihat Anda sudah hebat berapologet, Anda sudah hebat berdebat dengan saudara-saudara dari Kedar, Anda sudah hebat sampai S3 profesor, ya kan? Anda luar biasa pelayanannya, Anda punya usahanya luar biasa diberkati secara finansial atau materi, secara fisik. Tetapi sudahkah kita cek diri kita, rohani kita? Mau bayar harga enggak kita di dalam doa pujian penyembahan? Itu yang terpenting. Jadilah kita seperti Maria bukan Marta yang selalu berdebat, ya selalu berapologet. Enggak salah sih berapologet, tetapi harus diawali dengan doa pujian penyembahan. Karena apa? Dampaknya akan efeknya ke kita. Salah satunya waktu saya berdebat, saya sharing sama Ito Ana, sama Lai Ferdinand, ada beberapa orang, Ferguson, saya pernah berdebat salah satu orang, nggak perlu disebutkan namanya, dan saya langsung diberikan Roh Kudus hikmat. Dia mau mencelakakan saya, cuma di pelipis tengah saya ini, saudara, di jidat saya itu ada luka, saya disengkat sama roh jahat, dan saya jatuh di pas pintu terbukanya itu loh, pintu kulkas yang ukuran kecil, dan itu berdarah, dan Roh Kudus langsung memberikan hikmat kepada saya yang melakukan ini namanya ini. Saya langsung WA dan saya incer serang, dan saya langsung berdoa dalam bahasa roh, negor dia, dan dia tidak mengaku. Akhirnya ya seperti itulah keadaannya. Jadi kalau kita tidak bergaul dengan Tuhan, segala sesuatu pasti Tuhan nggak akan membukakan apa yang menjadi lawan kita itu siapa, rohnya ada siapa, rohnya itu apa. Jadi jangan asal berdebat secara diplomatis saja, pengetahuan saja, tetapi kita harus juga menyelidiki rohnya itu apa di dalam dia. Kenapa orang itu bisa keras kepala? Kenapa orang itu bisa bebal? Kenapa orang itu bisa terkenal tegar tenggok seperti keledai liar, saudara? Jadi kita harus tahu, kalau kita bergaul karib dengan Tuhan, pasti hal yang tersembunyi pun kita akan diberikan kepekaan. Orang ini berikan hikmat bagaimana melihat situasi orang tersebut, dan tentunya dari Roh Kudus. Itu aja sih. Dan sudahkah setiap waktu kita terhubung dengan Tuhan? Cek pribadi masing-masing, saudara. Dengan saya juga, apakah saya masih berlaku setia? Apakah kita masih punya hubungan khusus dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, seperti layaknya suami istri? Suami istri kebutuhannya itu satu, secara psikologis, secara batinnya itu melakukan hubungan seksual, dan itu harus terpenuhi minimal seminggu sekali, dan itu memang harus terjadi. Kalau nggak gitu terjadi perselingkuhan, perzinahan, lirik cewek, lirik cowok lain. Nah, seperti itulah. Sudahkah setiap waktu kita terhubung dengan Tuhan? Cek diri kita masing-masing, terutama saya ya. Saya sebagai pelaku firman Tuhan dan hamba Tuhan sebagai penginjil, dan kita semua berlaku. Jangan puas hanya tahu tentang Tuhan, tetapi tingkatkan hubungan Anda dengan Tuhan sampai Anda mengenal Tuhan secara pribadi dan mengalami komunikasi timbal balik dengan Tuhan. Tingkatkan hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Ya seperti saya katakan tadi dasarnya. Jadilah seperti Maria. Sebelum kita kerja, contoh simpel aja. Contoh simpel. Bagi kita sebenarnya simpel. Tetapi kalau kita kecapean, fisik kita lelah, sulit loh. Untuk kita bangun pagi, saya terus terang, saya bukan orang yang kudus. Saya masih tinggal dunia. Bayar harga itu, secara waktu, fisik itu harus kita lakukan dengan setia, dengan sukacita. Dan saya seringkali kadang-kadang juga kalah hal itu. Tetapi saya harus tetap komitmen. Seberapapun saya bangun, jam berapapun harus bangun baca firman Tuhan, doa pujian penyembahan di dalam kamar saya sendiri. Dan itu harus saya bina. Saya tingkatkan kualitas rohani saya, hubungan komunikasi dengan Tuhan, hubungan intim dengan Tuhan, itu harus saya tingkatkan menjadi misalkan 20% dari awal, 30% sampai hubungan 100%. Itu yang Tuhan mau. Segala sesuatunya kalau kita melakukan hubungan baik, contoh kepada kita sebagai anak, ya kan, atau kita punya anak,
anak kita minta apa pasti kita amri. Tapi kita ajarin hal yang benar, ya kan? Jikalau kamu belajar nilainya bagus, Bapak akan kasih hadiah sepeda. Nah, begitu juga dengan Tuhan. Kalau kita hubungan kita baik dengan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, Tuhan tuh nggak perlu hadiah dari kamu, harta, ya kan, titel kamu, persembahan kamu, berapa persen kepada gereja, kepada Tuhan. Tidak, Tuhan tidak butuh itu. Tetapi Tuhan ingin hatimu, hidupmu, rohmu selalu diperbaharui oleh Tuhan, selalu dituntun oleh Roh Kudus, sehingga kita semakin peka, semakin tahu apa yang Tuhan mau, bukan kita yang mau, apa yang Tuhan mau, apa yang Roh Kudus mau, dengan kebenaran dan kekuatan dari Tuhan, sehingga kekudusan itu boleh ada di dalam kehidupan kita, sehingga apapun yang akan kita lakukan sesuai dengan hikmat Tuhan, bukan keinginan diri sendiri. Jadi setiap kita melangkah ke kiri atau ke kanan, ke depan, itu ada peringatan, ada alarm yang harus kita jawab, yang harus kita penuhi terhadap panggilan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, seperti itu mengenai panggilan Tuhan. Saya minta kepada semua orang di sini, teman-teman, coba bina hubungan kita dengan Tuhan. Cek cross check kehidupan kita udah benar apa belum, atau masih banyak kekurangan. Yang tahu hubungan itu adalah kita sendiri dengan Tuhan, bukan orang lain. Jadi cek pribadi masing-masing, jadilah seperti Maria, bukan Marta yang sibuk dengan bisnis kita, dengan rumah tangga kita. Harus Tuhan didahulukan. Firman Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkannya kepada kita semua. Ada amin, saudara? Ada amin? Nah, sebelum saya menyelesaikan kesaksian, boleh saya menyelesaikan khotbah ini, boleh saya sedikit membagi pengalaman saya masuk penjara dulu, gara-gara jadi gini saudara, saya masuk penjara itu tahun 2006 September di LP Cipinang Kriminal. Saya bebas, hukumannya cuma 6 bulan, dan itu 4 bulan saya jalani di LP Cipinang karena saya masuk di Polsek Matraman. Karena apa? Ulah saya, kedagingan saya, egois saya lupa dengan Tuhan. Memimpin pujian kemana-mana tetap berjalan, tetapi hidup saya dengan kemunafikan, kamuflase selama 2 tahun itu saya tidak pernah melayani Tuhan, menjadi worship leader, pemimpin pujian dan penginjil. Dan dari situ iblis cengkeram saya. Akhirnya saya ketemu dengan wanita Padang Muslim, dan dia punya usaha salon di daerah Hutan Kayu Selatan, di belakang Polsek Matraman. Dan itu saya hidup 7-Eleven, kumpul kebo. Terus terang saya kebo. Dia cantik, harta ada, dan saya waktu itu kebutuhan saya juga terpenuhi oleh dia, dan saya punya sesuatu, harta saya juga, tetapi harta saya diambil, diputar balik, termasuk mobil, ya kan, rumah tinggal saya juga diambil. Ternyata dia menjebloskan saya ke penjara karena dia tidak mau kehilangan saya dan tidak memutuskan hubungan saya secara pribadi, dan dia mau saya tuh masuk penjara karena intinya dia tidak mau kehilangan saya. Dan akhirnya di dalam masa 2 tahun itu pacaran, 1 tahun saya masuk Islam, dan orang tua saya, keluarga saya nggak tahu. Ini saya baru cerita, dan ada 1 orang kakak rohani saya baru cerita, dan mereka kaget semua. Dan saya jujur, dalam waktu saya hidup sebelum masuk penjara itu, saya masuk Islam setahun kemudian saya masuk penjara. Dan itu sangat-sangat sakit sekali. Kenapa? Di dalam saya ngambil keputusan jadi muslim, saya mencari tahu. Seperti saya katakan kepada Le Ferdinand, saya membuktikan kepada pasangan saya wanita Padang itu muslim. Saya bilang gini, saya akan minta di mana Allah STMO. Kalau misalkan ada, saya akan menjadi mualaf. Saya coba selama 1 tahun itu, saya coba pelajari Al-Quran, dan saya penasaran dengan Allah SWT itu di mana dia, dan akhirnya selama setahun itu saya buktikan bahwa Allah SWT-nya nggak ada. Dan saya kembali ke Kristen lagi, kenal Yesus lagi pada saat saya di dalam penjara, masuk Polsek Matraman. Selama setahun itu saya kembali ke Kristen. Bebas 2007 saya pulang
selama setahun saya tinggal sama kakak saya. Saya banyak mengisi iman saya recharge lagi otak saya, kehidupan saya, rohani saya, jiwa saya lebih banyak mencari hadirat Tuhan, ke gereja, ibadah, baca firman Tuhan, doa pujian penyembahan. Itu yang saya lakukan selama setahun sebelum saya kembali melayani lagi. Dan saya dibina, ada beberapa orang dari penjara juga menjadi kakak rohani saya di LPC Pinang, dan luar biasa mereka senang melihat perubahan saya. Sukacita dari surga itu ada di dalam kehidupan saya. Dan puji Tuhan, selama saya di penjara, Bapak Ibu Saudara tahu apa yang saya lakukan di sana. Saya dianiaya selama 2 minggu sebelum putus dari tahanan ke ke narapidana. Hukumannya 4 minggu. 4 kali saya sidang, keempat kalinya saya dijatuhi hukuman dari 1,5 menjadi 6 bulan. Puji Tuhan, menjalani dari Polsek 2 bulan dan menjadi 4 bulan di LPC Pinang Kriminal. Dan puji Tuhan, selama 2 minggu itu saya dianiaya, saya dipukul, dada saya ditendang sama kepala kamarnya orang Are Surabaya. Dan puji Tuhan, semua kasih karunia Tuhan, saya menangis, saya menikmati proses hidup yang saya alami. Aniaya fisik saya menjadi kurus, jadi 80 kilogram menjadi 45. Dari muka cabi-cabi seperti itu, om-om seperti itu tampangnya, jelas seperti itu, tetapi saya kurus karena teraniaya secara fisik dan jiwa saya tergoncang. Tapi puji Tuhan, saya waktu 2 minggu itu saya tendang segala macam, dianiaya, disundut pakai rokok kaki saya, dipukul, tendang, pokoknya sampai badan saya merah-merah, biru-biru, tetapi saya mengucap syukur. Akhirnya selama 2 minggu itu saya lapor ke Kelapas. Saya pura-pura mandi di masjid. Saya lapor ke Kelapas. Ada yang bilang dari teman saya, lapor aja, pasti kamu akan dipindahin di kamar aula. Akhirnya saya diturunkan di kamar aula. Dan saya di situ mulai menjadi tamping gereja, melayani. Jadi tamping itu adalah orang penjara yang melayani di gereja, di kesehatan, di registrasi, ataupun di IT, atau di banker, salon, atau di teknik, atau yang lainnya. Dan saya melayani sebagai tamping juru tulis gereja. Saya panggil di aula, dan saya di dalam penjara itu saya melayani Tuhan. Saya menjadi worship leader kembali, ikut paduan suara, vokal group, dan ada beberapa jiwa terima Yesus, termasuk Banci ada terima Yesus, termasuk ada teroris terima Yesus. Saya bijit di kamar teroris, di kamar yang beda sendiri, dan saya bisa masak. Saya menyenangkan kepala kamar saya yang satu, saya udah jadi narapidana, dari tahanan ke narapidana itu kamarnya berbeda, saudara. Dan itu tipe 7 kembali ke tipe 3. Dan tipe 3 itu, tahu nggak, banyak hala kita, banyak orang Batak itu ternyata termasuk kepala kamarnya itu melakukan narkoba, dan mereka masih suntik morfin, ya kan, putau, dan pakai bong di dalam kamar penjara. Saya langsung tegas sama mereka. Memang saya nggak dianiaya ya pada waktu saya masuk ke dari tahanan ke narapidana, karena hukumannya udah jatuh, jadi pindah kamar. Dan saya puji Tuhan juga karena saya masuk di kamar orang Batak. Dan saya waktu itu, saudara, saya nggak dianiaya. Dan puji Tuhan mereka mengikut saya karena mereka ngelihat saya sering nyanyi, sering WL, dan sering sibuk melayani Tuhan di penjara. Dan puji Tuhan saya nggak dianiaya, teman saya satu lagi dianiaya. Dan satu hal lagi, saya bisa masak dan menyenangkan hati mereka. Dan saya tegaskan ke mereka, percuma kalian jadi Kristen. Kalian orang Batak, orang Kristen tidak jadi berkat. Buat apa itu? Kalian pilih dosa atau kudus. Kalian pilih neraka atau sorga, selamat atau tidak. Tinggal pilih. Tergantung kalian sendiri. Kalau kalian mau masuk neraka, pilih dosa. Upah dosa adalah maut. Siap-siap aja kamu ke neraka. Tetapi saya nggak mau. Saya pilih surga. Saya mau selamat. Karena saya tidak melakukan narkoba, saya tidak melakukan hal-hal yang dulu lagi, dan saya komunitas sama Tuhan. Jadi di dalam penjara itu sangat complicated, saudara. Dan puji Tuhan, waktu di dalam penjara itu, saudara, ada foreman kita di satu blok, lantai 2, tipe 3 itu ada namanya si Bung Semi, kasus kerusuhan Ambon. Dan puji Tuhan, dia sekarang udah jadi hamba Tuhan, melayani Tuhan. Dan itu sangat sayang sama saya, saudara. Jadi di dalam penjara itu kita bisa keluar dari pintu
kamar kita namanya keong, dan kita bisa makan babi, pesan babi saudara, dan saya bisa juga melakukan aktivitas karena opung saya adalah dukun beranak. Saya jatuhnya bisa melakukan PJ terapi dan saya dapat uang dan saya kerja di dalam penjara dan saya waktu pulang itu mendapatkan lebih dari 500.000 pulang di kantong saya, saudara, bebas setelah itu. Dan puji Tuhan, apa yang saya petik saudara di dalam penjara, bagaimana Tuhan mengingatkan bahwa kita tidak boleh sombong karena saya sudah tidak bergaul karib dengan Tuhan. Saya sudah jauh dari Tuhan. Makanya Tuhan tidak mendengarkan keinginan saya. Dan apa yang kita tabur akan kita tuai. Ya, pengampunan Tuhan berikan, tetapi hukuman tetap berjalan, saudara. Kita harus bertanggung jawab di buku kehidupan. Apa-apa aja yang kita sudah lalui, termasuk onani, termasuk menonton film porno, itu ada nanti buku kehidupan semacam kayak slide di iklan-iklan TV itu dari tahun ini waktu kita lahir, anak-anak, remaja, dewasa, dan sampai sekarang ini. Tuhan itu akan memperlihatkan slide film seperti raw film itu di dalam kehidupan kita di hari penghakiman nanti, saudara. Jadi perlu kita ingatkan segala sesuatu kita harus bertanggung jawabkan nanti di hari pengadilan nanti, di hari penghakiman nanti. Kita harus bertanggung jawab apa yang kita tabur akan kita tuai, saudara. Ya, dan itu saya bertanggung jawabkan. Saya melakukan itu. Saya mengaku bertobat dan saya dipulihkan Tuhan. Walaupun sakit secara fisik, jiwa hancur, saudara, tetapi kembali ke Tuhan dan ingat Tuhan, saya melayani dalam penjara dan puji Tuhan ada beberapa orang yang sudah terima Yesus melalui kehidupan saya. Bahkan di kamar teroris pun mereka tahu saya tuh melayani Tuhan dan mereka bersyukur sekali, saudara, saya bisa jadi berkat. Jadi itulah kehidupan saya, saudara, jujur. Inilah kehidupan saya yang pernah menjadi mualaf. Ya, saya cari-cari Allah SWT, tapi ternyata Allah SWT nggak ada. Makanya semua apa yang orang kedar itu, muslim itu katakan Allah itu nyata maha besar, itu bullshit semua, saudara. Bukti eksistensinya nggak ada. Bukti nyatanya Allah SWT itu tidak ada, saudara. Jadi jangan percaya. Jadi itulah terima kasih sharing firman Tuhan, bagaimana kita bergaul karib dengan Tuhan, mengenal Tuhan, dan kita dikenal Tuhan. Yang terpenting, saudara, bukan hanya kita mengenal Tuhan. Yang terpenting pada saat kita dipanggil, ada nggak dicatat dalam buku kehidupan itu? Adakah nama kita dipanggil? Ada nggak nama kita dipanggil dan berada di surga? Misalkan Ferdinand, Kodeks, atau Ana Simajuntang, atau siapa gitu loh. Dan itu dipanggil juga nanti akan ditempatkan di hal yang berbeda. Contoh, kita jadi penginjil ini bukan kita jago khotbah, enggak, tetapi jangan sampai kita dikatakan oleh Tuhan, aku tidak mengenal engkau, nyala kau pembuat kejahatan. Jadi Tuhan tidak hanya ingin melihat perbuatan kita melakukan amanat agung itu, tetapi hidup kita berkenan enggak, vertikal horizontal enggak yang kita lakukan. Kalau coba kita berbuat sesuatu, melakukan mujizat demi nama Tuhan, tetapi hidup kita sia-sia masuk neraka, percuma, saudara. Firman Tuhan mengatakan, aku tidak mengenal engkau, hai pembuat segala kejahatan. Itu saja, saudara. Dan puji Tuhan, segala sesuatunya coba belajar. Ini pesan terakhir saya. Nanti mungkin ada yang sharing-sharing sedikit, ada berbagi kesaksian satu orang, mungkin dari Ferdinand, mungkin ada yang bisa bagi sharing juga untuk kesaksian aja. Ini pesan Tuhan buat kita semua, bagaimana kita mengenal Tuhan dan kita dikenal Tuhan. Yang terpenting kita dikenal Tuhan. Nama kita ada tercatat di dalam kehidupan dan kita selamat, dijamin keselamatan oleh Tuhan Yesus dan kita berada di surga. Apa yang kita lakukan itu ada upahnya, saudara. Mungkin dari jadi penginjil ada upah mahkota martir, ada mahkota kemuliaan dan mahkota-mahkota lainnya yang akan kita dapatkan. Intinya bekerjalah giat di ladang Tuhan. Jangan pernah lelah melayani Tuhan. Yang Tuhan mau bawa jiwa. Jadikanlah semua bangsa murid Tuhan. Amanat agung itu boleh kita kerjakan. Bukan kristenisasi, tapi amanat agung itu boleh kita lakukan dengan sepenuh hati kita, dengan sukacita, dengan kemauan Tuhan. Jangan bertindak
tanpa dorongan dari Tuhan, tanpa kemauan Tuhan. Tetapi dengan kemauan Tuhan, dengan perintah Tuhan, kita bisa melakukan dengan sukacita tanpa beban, saudara. Tanpa beban. Tapi tanggung jawab itu kita harus pikul untuk membawa jiwa kepada Tuhan Yesus, membawa bangsa-bangsa kepada Tuhan Yesus. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Halo? Halo? Ya, Ya, bisa itu di- sharing saya dan kesaksian saya. Mungkin ada 5 menit lagi, mungkin ada yang kesaksian, mungkin saya kasih ke Lai Ferdinand ya. Ya, saya pikir sudah cukup bagi kita, Pak. Saksian yang luar biasa dan terima kasih Saudara Dave, Evangelis Dave sudah menyampaikan sharing firman Tuhannya dan juga kesaksian. Bisa kita petik hikmahnya bagaimana seorang in processing dibentuk oleh macam-macam tantangan yang dialaminya setiap hari sampai dia harus mengalami satu hal yang sebenarnya di luar jangkauan, tapi itu terjadi memang in process. Tapi yakin dan percayalah, saya juga di sini turut mendoakan saudaraku Evangelis Dave untuk terus dikenal, ya kan, mencapai tahap proses berikutnya, semakin dikenal gitu. Orang-orang yang dikenal Tuhan ya tentu dia mengasihi Tuhan. Bagaimana dia mengasihi Tuhan nampak dalam kehidupannya sebagai orang yang percaya. Dialah Tuhan dan juru selamat kita yang hidup. Itu. Terima kasih Evangelis Dave. Ya, terima kasih kepada rekan. Ini grup Zoom apa ya? Mungkin orang belum ada tahu. Mungkin Lai Ferdinand bisa kasih tahu. Maaf, boleh diulang apa maksudnya? Ya, mungkin teman-teman belum pernah tahu ini grup Zoom apa, pembahasan firman Tuhan yang baru masuk. Mungkin